Di antara hamparan alam nan hijau, tersimpan sebuah nagari yang kaya akan sejarah, tradisi, dan kehangatan warganya. Inilah Nagari Pematang Panjang. Sebuah tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni. Nama Pematang Panjang terinspirasi dari hamparan sawah yang membentang luas di nagari ini, dengan dihiasi pematang-pematang yang seolah tak berujung. Nagari ini menyimpan sejuta pesona yang memikat hati, serta keramahan warga yang selalu menyambut dengan senyuman yang hangat. Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan peternak. Terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nagari Pematang Panjang memiliki luas wilayah 20,16 km persegi. Tercatat hingga tahun 2022, Nagari Pematang Panjang dihuni oleh 6.938 jiwa penduduk. Terdiri dari 11 jorong, diantaranya Jorong Kalumpang, Jorong Koman Kacik, Jorong Kambui Koman, Jorong Koran, Jorong Limau Sundai, Jorong Duri, Jorong Parak Gadang, Jorong Pale, Jorong Koto Tangah, Jorong Pondok Jago, dan Jorong Sitampul. Nama saya Mulyadi, panggilan gelar Tore Banaro, menjabat selaku Wali Nagari Pematang Panjang. Baik, mungkin kami jelaskan sedikit tentang sejarah Nagari Pematang Panjang. Ya, dulunya nenek moyang kita Nagari Pematang Panjang ada 4 suku, pertama suku Piliang, Tenyago, Melayu, dan Petopang. Dan ini menyebar di seluruh Nagari Pematang Panjang. Tiap-tiap suku itu ada rumah adatnya. Dari satu suku itu ada yang 2, malah ada yang 3. Tiap suku rumah adat. Kemudian masjid yang tertua itu ada di tengah Nagari Pematang Panjang. Itu Masjid Nurul Yakin. Masjid itu sejak zaman Belanda sudah berdiri. Itu lokasinya di pertengahan Nagari Pematang Panjang. Adalah masjid yang tertua sampai saat ini masih kita menggunakan tempat salat ibadah di Nagari Panjang. Kemudian ada satu lagi situs sejarah di Nagari Panjang, itu Makam Pahlawan. Pada zaman penjajah Belanda itu ada tempat pemakaman para pejuang kita yang meninggal waktu zaman penjajah Belanda. Di mereka itu dimakamkan di satu tempat. Makam Pahlawan itu sudah diberi nama oleh pemerintah daerah itu Makam Pahlawan Puspa Bangsa, Kabupaten Sijunjung. Nagari Pematang Panjang memiliki fasilitas umum berupa 3 masjid, 22 musola, 6 pos kesehatan nagari dan puskesmas pembantu, serta fasilitas pendidikan dengan 5 sekolah dasar negeri, 1 sekolah dasar swasta, 1 sekolah menengah pertama negeri, dan 1 pondok pesantren. Nagari Pematang Panjang masih memegang teguh tradisi dan budaya Minangkabau. Beberapa di antaranya Randai dan Pasambahan. Randai merupakan seni pertunjukan khas Minangkabau yang menggabungkan tari, drama, dan musik yang dimainkan oleh anak nagari. Serta Pasambahan merupakan tradisi lisan dalam bentuk sambutan atau penyampaian maksud secara sopan, teratur, dan penuh makna. Potensi lokal nagari yang terus berkembang melalui berbagai usaha kreatif seperti madu galo-galo. Berbeda dengan madu lebah pada umumnya yang cenderung manis, madu galo-galo memiliki cita rasa yang unik, yaitu cenderung asam. Budidayanya menggunakan sistem pasif pingkang, di mana dengan menanam bunga sekali, lalu melakukan pemeriksaan sarang sekali dalam seminggu. Selanjutnya, Andalas Fruit Chips merupakan usaha camilan dari buah-buahan tanpa pemanis, pengawet, atau pewarna, sehingga menciptakan cita rasa manis alami, renyah, dan bergizi. Kemudian ada rendang belalang, merupakan varian rendang khas Minangkabau yang menggunakan belalang sebagai bahan utamanya.
Kuliner unik yang satu ini mengandung gizi yang tinggi dan kaya akan protein. Kemudian, Ranah Minang Kopi merupakan suatu usaha yang menyajikan biji kopi robusta yang dipanggang dan digiling hingga menjadi bubuk kopi dengan cita rasa yang khas, dengan tingkat kematangan sangrai disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Ranah Minang Kopi terus berkembang dengan tetap mempertahankan kualitas dan cita rasa. Disinilah tempat di mana setiap sudut terdapat cerita, setiap ukiran terdapat sejarah. Inilah nagari Pematang Panjang, tempat di mana sejarah menjadi pembelajaran, alam membentang menjadi penopang hidup. Mari kita jaga pesonanya agar keindahannya abadi.